Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mulyana, bagaimana kabarnya Ibu Mulyana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Baik Ibu, ada mungkin yang perlu diperbincangkan hari ini? Silakan Ibu, mungkin ada masalah atau kendala-kendala yang dihadapi. Ya Pak, ini saya lagi punya masalah Ya. terkait dengan proses pembelajaran yang saya hadapi di kelas, Iya. di mana saya punya seorang siswa, seorang murid sudah kelas 5, tapi kemampuan membacanya masih selevel dengan siswa kelas 3. Belum lancar begitu Pak, masih mengeja. Oh iya. Oh, jadi Ibu punya anak murid sudah kelas 5 tapi belum bisa membaca ya, begitu Bu ya? Halo? Iya Pak. Ya, saya ulangi Bu. Ibu tadi memiliki kendala anak murid Ibu sudah kelas 5 tapi tidak bisa membaca, begitu Bu ya? Iya Bu, iya Pak, iya. Oh iya. Iya. Oke Ibu, Sudah kelas 5 tapi belum lancar membaca. iya. Oke, baik Ibu. Sejak kapan Ibu mengetahui muridnya ini tidak tahu membaca? Ini murid saya sudah tahu kemampuan membacanya itu sejak awal menduduki kelas 5, karena saya sudah berbincang-bincang dengan guru sebelumnya bahwa anak ini punya kemampuan membaca kurang dan sudah sering memberikan latihan-latihan, tetapi sepertinya anak ini memang susah untuk ditingkatkan kemampuan membacanya. Mungkin kemampuannya memang hanya sebatas itu Pak, karena latihan sudah sering, dikasih tugas sudah sering, tapi belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Oh iya. Oh, jadi ini sudah diberikan. Apakah di dalam kelas Ibu ini yang kelas 5 ini masih ada teman yang lain yang memiliki kurangnya kemampuan membaca? Atau masih ada siswa yang lain selain yang Ibu sebutkan? Kalau saya kan siswa saya cuma 10 orang. Iya. Kemampuan membacanya itu yang lainnya sudah alhamdulillah sudah bagus. Tinggal ini Pak, satu anak ini yang kemampuan membacanya masih sangat kurang. Ya. Oke Ibu, jadi selama ini apakah Ibu sudah pernah melakukan pendekatan atau pembelajaran khusus selama ini? Membimbing secara khusus mungkin? Selama ini awalnya itu kan saya sudah tahu bahwa anak ini punya kemampuan membaca kurang. Jadi di awal itu saya mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan di keluarganya, bagaimana keadaan keluarganya, kemudian bagaimana dia belajar, siapa yang mengajari anak ini kalau di rumah, dan samping itu saya selalu terkadang ketika pembelajaran berlangsung itu, karena kemampuan membaca anak ini kan cuma sendirian seperti ini, dan biasanya itu ketika waktu istirahat saya panggil untuk membaca, dan ini boleh dikata hampir setiap hari saya lakukan, tetapi belum juga menunjukkan perubahan yang bisa dikatakan perubahan yang signifikan ya, belum. Karena ini anak pada saat didampingi membacanya oke lah, artinya dia bisa membaca ketika kita dampingi dia, ini tambah ini apa, tapi ketika dibiarkan begitu lupa lagi.
Jadi sudah beberapa teknik metode yang saya pakai, karena otomatis Pak ya, kalau misalnya kita punya siswa kemampuan membacanya kurang, tulisan juga sudah pasti amburadul. Sampai-sampai saya sudah berikan tugas membaca sambil menulis. Tapi ya itu baru sampai batas itu Pak yang saya lakukan, dan saya belum melihat perkembangan yang bisa dikatakan wah begitu. Ya, oke, makasih Bu. Jadi Ibu tadi sampaikan bahwa berbagai macam cara Ibu sudah lakukan untuk memberikan metode. Ya, namun di sini kendala anak ini adalah lupa ya Bu ya. Begitu. Sering lupa. Lupa, iya. Iya. Oke. Pak, sering lupa. Iya, oke Ibu. Menurut Ibu, bagaimana maksud atau makna dari kata lupa ini? Menurut Ibu mendefinisikan kata lupa sih seperti apa sih kata lupa? Seperti mendefinisikan kata lupa itu dia kadang tidak bisa membedakan mana huruf B dengan D itu susah membedakan. Jadi ketika didampingi, ingat ini model seperti ini huruf apa, harus lagi dia ingat, nanti diingatkan. Tapi ketika dibiarkan membaca sendiri, dia susah sekali membedakan yang mana huruf B, yang mana huruf D, yang P itu susah sekali dibedakan. Ya, begitu Bu ya. Jadi saya definisikan bahwa dia lupa bahwa ini huruf apa, ini huruf apa, jadi susah untuk membaca. Iya Bu. Apakah dalam melakukan pendekatan penuntunan atau pengajaran terhadap anak tersebut, Ibu sudah sering melakukan atau sekali, dua kali, atau bagaimana Ibu melakukan ini, pendekatan strategi apa yang digunakan? Maksudnya di sini Pak, strategi membacanya begitu? Ya, artinya Ibu selama ini kan saya sudah ya Pak. Ya, jadi maksudnya begini, Ibu kan Kenapa Pak? Ya, maksudnya Ibu kan sering melakukan pembimbingan. Ini kan persoalan lupa. Begitu kita tinggalkan dia, itu dia lupa lagi. Kalau nanti dia mengingat ketika kita menuntun dia, kan seperti itu Bu ya. Nanti kita ada di dekat baru dia mengingat. Oh, iya. Ya, artinya di sini anak ini nanti dia serius belajar, belajar ketika kita ada di dekatnya, begitu Bu ya. Iya, begitu Pak. Oh iya. Ketika kita tidak ada lagi guru di sampingnya, dia cuek begitu saja, dia tidak perhatikan. Iya. Oke. Nanti ketika guru ada di sampingnya, barulah dia mau berbuat. Iya. Ini saja Pak ya, contoh misalnya ketika kita mau melakukan pembelajaran di kelas, ketika saya tidak panggil, kan kadang kita mengajak siswa untuk membaca. Saya ajak siswa membaca, di mana teman-teman yang lain sudah sibuk membaca, dia masih bermain-main. Dia hanya colek teman di sampingnya, nanti ditegur lagi baru sadar, oh ternyata saya ini ditugaskan untuk membaca. Oh iya. Ya, oke Bu, jadi ini persoalan kurangnya konsentrasi anak kita ya, seperti itu. Mungkin kurangnya konsentrasi dan butuh pendekatan yang lebih aktif begitu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa langkah yang Ibu lakukan agar anak ini bisa fokus atau konsentrasi pada saat dia pada saat dia akan dituntun untuk membaca? Adakah strategi atau langkah yang bisa Ibu gunakan untuk bisa meningkatkan konsentrasinya anak ini? Sebenarnya Pak ya, untuk yang bisa saya lakukan itu saya kira
apa yang saya lakukan itu sudah banyak metode-metode yang sudah saya gunakan, tapi belum juga menemukan metode yang ampuh untuk melatih fokus anak ini. Sampai saya pernah terapkan teknik STOP ke di kelas itu, di mana teman-teman yang lainnya itu, murid-murid yang lain ketika selesai, saya tanya apa yang mereka rasakan. Mereka itu mampu, ibu, enaknya, tenangnya perasaan. Tapi giliran si anak yang tidak tahu membaca ini, saya tanya, tidak ibu, biasa-biasa jiku rasa. Tidak ada yang, karena ketika kita kasih instruksi, kadang instruksi yang kita berikan itu dia tidak laksanakan. Mungkin karena dia juga kurang ya, dalam artian dia kebanyakan main, Pak. Ketika disuruh diajak ayat tutup mata, kadang dia tutup mata, tapi sebentar buka sedikit-sedikit tanya. Jadi dia memang di mana temannya yang lain itu sudah fokus melakukan instruksi yang saya berikan, dia masih asik saja dengan kesenangannya itu. Jadi ketika ditanya apa yang dirasakan, tidak ada, dia hanya jawab dengan tersenyum, dengan ini, jadi tidak ada yang bisa diungkapkan, ya Pak. Oke, baik. Dan ya itu yang ya. Oke Bu, jadi saya bingung sendiri Pak, sebenarnya apa sih yang bisa saya pakai untuk latih fokus anak ini. Iya. Oke Bu, jadi saya sudah tangkap. Kita sebagai pendidik ya tentunya sudah mempersiapkan langkah-langkah mungkin yang perlu kita melakukan. Nah, bagaimana solusi menurut Ibu untuk mengatasi murid Ibu yang seperti ini? Kalau saya sih Pak, kadang berpikir Pak ya, mungkin ini anak saya ini saja ya, ketika pembelajaran mungkin bagusnya saya panggil anak ini, tidak usah diikutkan di materi yang dipelajari pada saat itu, karena menurut saya Pak ya, biar kita ikutkan, tidak ada juga yang bisa dia ambil. Tidak, kadang saya berpikir mungkin bagusnya ini ketika teman yang lain bekerja, saya pisahkan ini anak, saya kasih tugas membaca di situ. Sebentar ketika istirahat, saya suruh saya panggil dia baca apa yang sudah saya kasih tadi. Karena kadang saya berpikir, tapi saya belum melaksanakan ini Pak ya, baru rencana untuk menerapkan ini kepada anak ketika teman-temannya yang lain bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, dalam artian proses pembelajaran kita. Mungkin ini anak saya panggil saja, dia duduk di samping saya atau di mana yang dia senangi, untuk membaca, memberikan bacaan. Artinya dia berlatih saja membaca, fokusnya ke membaca saja dulu. Dan di samping itu untuk membedakan, tadi kan dia susah membedakan Pak, yang mana huruf D, yang mana huruf B. Mungkin nantinya saya akan berikan kepada si anak ini kata-kata yang diawali dengan huruf B dan D, yang disertai dengan gambar, mungkin kayak bebek, diberikan gambar di akhirnya, dia bisa oh B itu ternyata ini. Jadi dengan melihat gambar dia bisa tahu bahwa ini huruf B, begitu. Ya, oke, bagus. Tapi saya belum terapkan, baru rencana. Iya Ibu, bagus luar biasa Ibu ini. Ya, jadi Ibu akan menerapkan anak ini bagaimana Ibu tuntun secara khusus, ya tentu memberikan kata-kata itu diawali dengan huruf B atau D dan disertai dengan gambar. Saya kira luar biasa sekali ini Bu, Ibu punya inisiatif. Nah, kira-kira Ibu kapan ini mau rencanakan melakukan aksi ini Bu untuk anak tersebut?
Insya Allah Pak, saya akan melaksanakan, mungkin karena dalam minggu kemarin itu kan kita lagi sudah PTS Pak ya. Insya Allah saya akan merencanakan melakukan ini di awal bulan Oktober. Jadi di awal bulan Oktober saya akan mulai memberikan metode ini kepada anak tersebut. Ya. Ya, baik Ibu. Ya, jadi awal Oktober Ibu ya. Jadi kira-kira Ibu nanti ini apakah ada teman atau guru lain kah misalnya yang bisa membantu Ibu dalam strategi ini yang Ibu lakukan? Ya, saya sudah mengajak guru bidang studi di sekolah saya. Yang dalam hal ini saya sudah berkomunikasi dengan guru olahraga. Karena kan dimana karena saya lihat ini anak ketika berolahraga dia senang. Dia ketika saya melihat dia pada saat mata pelajaran olahraga dia senang berolahraga. Tapi ketika saya komunikasi dengan guru olahraga, katanya dia hanya senang di itu pada saat praktiknya, tapi ketika di teori juga tidak ada yang bisa diinikan. Jadi saya mengajak bagaimana kalau kita terapkan itu, menyertakan gambar-gambar kegiatan yang sering dilakukan di olahraga, dengan untuk memperkenalkan huruf-huruf yang susah sekali untuk anak ini bedakan Pak. Dan ia sudah mengiyakan, dan mungkin kami akan mencoba melakukan hal ini. Ya, jadi saya coba mengajak guru bidang studi di sekolah. Ya, baik Ibu, luar biasa. Kemudian kapan progresnya ini bisa diketahui untuk tindak lanjutnya, atau bisa dilihat apakah ada perubahan atau tidak Ibu ini terhadap murid Ibu? Ya, saya punya rencana, dan mudah-mudahan bisa apa yang saya rencanakan itu bisa mencapai tujuan yang kami harapkan bersama di sekolah. Kami akan evaluasi kegiatan ini ketika di akhir semester. Di akhir semester 1 tahun pelajaran berjalan. Oke, baik Ibu, luar biasa ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Kira-kira Ubah ini Pak, sungguh butuh waktu. Itu waktu karena untuk mengajak anak untuk membaca itu kan ya Pak. Ya Ibu. Dengar, Pak. Ya biasa yang putus-putus Bu. Ya. Bisa diulang Tapi pertanyaannya Pak. saya tanggap. Ya, yang saya tanyakan lagi nih Ibu ini adalah apa yang Ibu dapatkan di percakapan kita hari ini? Ya, percakapan kita hari ini saya mendapatkan praktik bagaimana kita menuntun anak itu tanpa memberitahukan cara yang harus kita gunakan, tetapi kita menuntun anak itu untuk menemukan sendiri cara yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dalam melakukan praktek metode coaching. Iya, baik Ibu, luar biasa sekali ya. Semoga dengan rencana Ibu nanti ke depan bisa berhasil Bu ya. Oke, terima kasih Bu karena kita keterbatasan waktu. Ya, jadi kita akhiri percakapan ini ya Bu ya. Oke, saya kira cukup. Iya ini Bu, ini selama ini saya lihat rekan-rekan saya di sekolah ini mungkin masih minimnya kompetensi yang dimiliki, sehingga mungkin perlu saya melakukan kerjasama yang baik agar mereka bisa melakukan peningkatan diri dalam hal proses pembelajaran kepada murid. Oh iya Pak, maksud yang sangat baik. Jadi menurut Pak Juang ini
hal apa yang menyebabkan sehingga rekan-rekan Bapak di sekolah itu masih minim dalam hal yang menjadi masalah Bapak sekarang? Ya, baik Ibu. Jadi ini selama mungkin karena pengaruh COVID ya, sehingga mereka tidak terlalu serius dalam melakukan tugasnya ya, sehingga itu mungkin masih terpengaruh bawaan pada saat kita sekarang lagi luring atau tatap muka ya, mungkin bawaan itu Bu, sehingga perlu mungkin penyegaran kembali kepada rekan-rekan kami yang ada di sekolah. Oh gitu ya Pak. Ya. Kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan sehingga bisa menumbuhkan minat rekan-rekan Bapak itu untuk mengembangkan diri Pak? Ya. Jadi sebenarnya banyak cara yang harus dilakukan teman-teman. Ya, penting yang pertama itu adalah teman-teman itu harus sadar diri dulu, harus mulai dari diri ya. Tentunya kita harus melakukan sharing-sharing ya dengan teman atau kolaborasi untuk saling mencari apa kekurangan atau apa yang perlu kita mau kembangkan di sini, agar proses pembelajaran nanti yang dilakukan oleh teman-teman itu juga manfaatnya nanti bisa diterima oleh siswa kita yang ada di kelas ya, sehingga apa yang diharapkan oleh teman dan siswa itu ya bisa sinergi dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Oh iya gitu ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita sekarang ini apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembangkan itu Pak dan ya baik Ibu. Jadi ada beberapa hal yang perlu mungkin saya ingatkan sama rekan-rekan saya. Jadi yang pertama itu waktunya udah selesai Bapak. Yang pertama itu adalah mengingatkan teman-teman supaya bisa masuk di calon guru penggerak itu. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kegiatan-kegiatan di aplikasi atau platform Merdeka Mengajar. Itu adalah salah satu kegiatan yang konkret yang mudah semuanya teman-teman bisa kembangkan. Itu Bu. Oh ya Pak. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan hal itu Pak? Ya mungkin di minggu depan ini Bu, saya akan usahakan, karena kemarin memang kami sudah sering-sering sehingga kami sudah membuat time schedule atau jadwal minggu depan insya Allah. Oh ya. Kira-kira dari obrolan kita sekarang ini Pak, apa yang Bapak peroleh? Ya baik Bu, jadi dengan adanya masalah-masalah yang di sekolah ini memudahkan saya untuk menyelesaikannya, sehingga nanti rekan-rekan saya yang memiliki masalah itu nanti kita akan lakukan kolaborasi, saling mengisi, saling melengkapi, sehingga nanti kegiatan-kegiatan itu bisa dikembangkan secara mandiri dan tentunya kolaborasi yang penting dilakukan bersama teman. Niat yang sangat bagus Pak.